Hari ini Baris Krim Polri menggelar konferensi pers terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi. Langsung saja kita ikuti jalannya konferensi pers berikut ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Dan tentunya pada hari ini, hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, Polri melalui Baris Krim Polri komitmen dan konsisten dalam upaya-upaya proses penegakan hukum. Tentu beberapa hal dalam proses ini atau kegiatan penegakan hukum, tentu hal-hal yang masih menjadi bagian perhatian publik dan tentunya ini juga menjadi perhatian sosial karena terkait dengan perekonomian, di mana bangsa Indonesia, Bapak Presiden Republik Indonesia dalam program Astacita secara global pada ekonomi mengharapkan adanya peningkatan ataupun pertumbuhan ekonomi melalui program-program pemerintah. Maka dari itu dirasakan Polri selalu komitmen dan konsisten mendukung dalam program-program tersebut. Rekan-rekan media, penegakan hukum juga secara strategis tentu adalah penegakan hukum yang dilakukan secara kolaboratif. Di sini yang saya hormati turut hadir Bapak Budi Winarso, SEM ACC, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Selamat datang, Bapak. Dan juga Baris Krim Polri, dalam hal ini Dirtipiter Baris Krim Polri, yang kami hormati Bapak Brigadir Jenderal Polisi Nunung Saifuddin SIK MM, yang akan memimpin proses press conference saat ini, dan kemudian juga didampingi Komisaris Besar Polisi Setioka Heriatno SH SIK MH selaku Kasubdit 1 Dirtipiter Baris Krim Polri, dan Komisaris Besar Polisi Pipit Subiakto SIK MH selaku Kasubdit 3 Dirtipiter Baris Krim Polri. Rekan-rekan, pada hari ini yaitu kegiatan press conference terkait hasil daripada perkembangan dan kemudian pengungkapan oleh Dirtipiter Baris Krim Polri tentang tindak pidana penyalahgunaan liquefied petroleum gas atau disebut dengan LPG yang bersubsidi tentunya, sehingga tentu tadi saya sampaikan ini berdampak pada perhatian sosial terutama di bidang ekonomi. Maka dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dirtipiter Baris Krim Polri untuk waktu, dan perkenankan menyampaikan hasil daripada pengungkapan tersebut. Kami persilakan. Terima kasih Pak Truno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati rekan saya, Karopenmas Pak Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Yang saya hormati juga rekan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Pak Budi Winarso. Selamat datang Pak di lantai 9 gedung Baris Krim Polri. Pak Kasubdit 1, Pak Setio, dan Pak Pipit Kasubdit 3. Dan tentunya rekan-rekan media semua yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Pagi ini kami dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Baris Krim Polri akan menyampaikan rilis terkait pengungkapan kasus penyalahgunaan LPG subsidi. Ya. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu dalam setiap kesempatan rilis pengungkapan barang bersubsidi selalu saya sampaikan bahwa kenapa Tipiter ini getol sekali atau care sekali terhadap pengungkapan kes-kes yang menyangkut barang bersubsidi. Rekan-rekan perlu diketahui bahwa
yang paling dirasakan susahnya, yang paling dirasakan dampaknya terhadap penyalahgunaan barang-barang bersubsidi ini adalah masyarakat kecil, ya. Di mana di negara kita ini situasi masyarakat kecil kita masih sangat dominan dibanding yang berkecukupan, sehingga jangan sampai lagi nanti terjadi, atau paling tidak kita bisa meminimalisir adanya penyalahgunaan barang-barang bersubsidi, baik itu LPG, kemudian BBM, ada pupuk, ya. Sehingga kita anggap bahwa mereka yang telah bermain subsidi ini adalah pengkhianat negara dan pengkhianat rakyat. Izinkan saya menyampaikan pendahuluan terkait dengan penindakan yang dilakukan oleh tim kami. Yang ini ada dua TKP, ya, rekan-rekan. Yang pertama adalah laporan polisi nomor 42 tanggal 16 April 2025 dengan TKP di Dusun Kerajaan RT 007 RW 02 Kelurahan Pasir Mukti, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Kerawang, yang diduga dilakukan oleh satu orang tersangka atas nama TN alias E. TKP kedua adalah laporan polisi LP 46 tanggal 30 April 2025, di mana TKP berada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 24, Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, yang dilakukan oleh 3 orang, yaitu tersangka FZ SW alias A, DS, dan KKI. Rekan-rekan sekalian, bahwa kronologis penyelidikan dan penyidikan akan saya sampaikan secara rinci, secara sistematis, sehingga nanti tidak banyak pertanyaan karena ini sudah kita sampaikan secara detail. Terkait dengan laporan polisi nomor 42, penyelidikan berdasarkan informasi adanya kegiatan penyuntikan atau pemindahan isi gas LPG dari tabung 3 kilo ke tabung 12 kilo non subsidi di Kelurahan Pasir Mukti, Telagasari, Kerawang. Dalam proses penyelidikan yang dilakukan di sebuah rumah, adanya pangkalan gas LPG 3 kg yang beramat di Dusun Kerajaan, Kelurahan Pasir Mukti, Telagasari, Kabupaten Kerawang, dan dilanjutkan dengan penindakan di lokasi tersebut. Nah, ini cukup menarik gitu. Biasanya orang beli dari pangkalan baru disuntik atau dipindahkan ke tabung non subsidi. Lah, ini pangkalan sendiri yang bermain. Tentu nanti bisa menjadi perhatian dari rekan dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Pak Budi. Kalau perlu izinnya harus dicabut nih. Kenapa? Karena dampak dari pangkalan ini langsung bermain, terjadi kelangkaan secara lokal terhadap LPG 3 kg ini. Ini salah satu sumber informasi mengapa kita bisa tahu adanya penyalahgunaan LPG ini, karena ada kelangkaan di sekitar pangkalan tersebut. Dari hasil penindakan di rumah pangkalan gas LPG 3 kg tersebut, tim berhasil menemukan kegiatan yang sedang berlangsung, yaitu penyuntikan atau pemindahan isi gas LPG dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg, serta mengamankan tersangka TN alias E, yang bersangkutan selaku pemilik sekaligus pemodal, atau yang biasa kita sebut juga dokter. Untuk laporan polisi nomor 46 yang berada di Kota Semarang, Jawa Tengah, ini kita awali penyelidikan juga dari informasi masyarakat adanya penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi di wilayah Kota Semarang, sehingga terjadi kelangkaan juga khususnya di wilayah Banyumanik. Atas dasar informasi tersebut, pada tanggal 29 April 2025,
penyelidik Subdit 3 di Tipiter Barreskrim melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan gas 3 kg bersubsidi di gudang pangkalan. Ya, ini di gudang pangkalan atau penyalur LPG 3 kg tanpa izin. Karena gudang TKP tersebut pada saat itu kemudian penyidik mendekati gudang dan mengatur strategi untuk masuk ke dalam gudang, dan sekitar pukul 21 kegiatan penyuntikan dari gas subsidi 3 kg ke non subsidi 12 kg sudah berlangsung. Namun pada saat itu petugas belum mendapatkan jalan untuk bisa masuk, sementara kegiatan sedang berlangsung. Hal ini ditandai dengan aroma ya, yang tercium, yaitu berupa gas yang menyengat. Kemudian tidak berselang lama tersangka FZSW alias A selaku pemilik hendak keluar gudang. Nah, pada saat itulah petugas kita baru punya kesempatan memasuki gudang yang kita duga digunakan untuk melakukan penyuntikan. Kemudian tim kami di TKP melakukan wawancara dan pemeriksaan awal bahwa diketahui tersangka DS dan tersangka KKI berperan sebagai dokter atau penyuntik dari tabung 3 kg subsidi ke tabung 5,5 kg, 12 kg, dan 50 kg non subsidi. Adapun otak atau yang memerintahkan adalah tersangka FZSW alias A yang merupakan pemodalnya. Dari hasil penyelidikan kedua perkara tersebut, maka kemudian kita gelarkan dan proses penyelidikan kita tingkatkan ke penyidikan. Dari proses penyidikan, LP nomor 42 yang di Kabupaten Kerawang telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi dengan rincian sebagai berikut. 1 orang pelapor, 1 orang saksi penangkap, 1 orang terlapor, 3 orang saksi pekerja, dan 1 orang saksi ketua RT. Sementara untuk LP nomor 46 yang di Kota Semarang, pada proses penyidikan ini telah melakukan 12 pemeriksaan terhadap saksi, yaitu 2 orang saksi pelapor dan penangkap, 3 orang terlapor, 1 orang karyawan admin gudang, 1 karyawan angkutan atau sopir, 4 orang kernet, dan 1 orang sebagai anak FZSW alias A sebagai pemodal yang kebetulan saat itu berada di gudang. Kemudian penyidik melakukan penyitaan barang bukti yang untuk di TKP Kerawang kita sudah menyita 386 tabung gas ya, dengan rincian 254 tabung gas 3 kilo, 38 tabung gas 5,5 kilo, dan 94 tabung gas 12 kilo. Yang kedua, 20 regulator atau alat suntik yang sudah dimodifikasi. Nanti rekan-rekan bisa melihat ya, seperti biasanya itu yang digunakan oleh dokter. 10 buah potongan ember, 1 unit HP merek Vivo Y22 warna biru dengan nomor IMEI 865386464621 beserta SIM card-nya. Kemudian 1 buah buku catatan pembelian tabung gas 3 kilo. Yang terakhir adalah 1 unit mobil pickup. Sementara itu rekan-rekan yang di Kota Semarang ini penyitaan barang buktinya lumayan besar, ya, cukup signifikan dengan jumlah tabung 4.109 tabung gas dengan rincian 20 tabung ukuran 50 kg, 649 tabung ukuran 12 kilo, 95 tabung ukuran 5,5 kilo, dan 3.346 tabung ukuran 3 kilo. Ya, ini yang subsidi.
Selain itu kita juga menyita 10 unit selang, 1 unit timbangan, 12 pak segel baru warna kuning tabung 12 kilo, 5 ikat plastik es batu ukuran 250 gram, 5 pak segel warna putih untuk tabung 5,5 kilo, 3 unit handphone, 1 unit truk, dan 2 mobil pickup. Dari penyidikan yang sudah kita lakukan, maka kita menetapkan beberapa tersangka. Ya. Yang pertama untuk LP nomor 42, kita telah menetapkan tersangka dengan inisial TN alias E, hanya 1 orang. Ya. Kemudian untuk LP 46 yang TKP Semarang atau Provinsi Jawa Tengah, kita menetapkan 3 orang tersangka, yaitu inisial FZSW alias A, yang kedua DS, dan ketiga KKI. Modus operandi dan peran para tersangka. Untuk LP 42 yang Kabupaten Kerawang, tersangka mendirikan pangkalan gas LPG yang digunakan sebagai kamuflase serta media dalam pengumpulan LPG subsidi pemerintah, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku proses penyuntikan atau pemindahan isi LPG 12 kilo ke LPG 12 kilo non subsidi. Yang kedua, setelah tabung 3 kilo terkumpul, kemudian disuntikkan ke tabung non subsidi 12 kilo dengan menggunakan alat regulator yang sudah termodifikasi dan es batu. Selanjutnya, mengisi atau menyuntikkan tabung 12 kg dibutuhkan isi tabung 3 kg sebanyak 4 tabung. Ya, jadi 4 tabung 3 kilo itu untuk mengisi 1 tabung 12 kilo. Setelah tabung 12 kilo terisi, kemudian dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital. Selanjutnya tabung gas non subsidi 12 kilo hasil penyuntikan dijual ke masyarakat dengan harga non subsidi. Modus operandi yang kedua untuk LP 46 di Kota Semarang, tersangka FZSW alias A adalah pemilik gudang yang sebelumnya memang merupakan gudang pangkalan gas dengan memiliki izin perorangan yang dicabut izinnya atau pemutusan hubungan usaha sejak tahun 2020 karena menjual di atas HET. Namun pelang izin tersebut masih menempel di pintu masuk gudang yang memang menjadi pengecer gas sehingga masyarakat tahunya gudang tersebut masih berizin. Bahwa kegiatan penyuntikan dilakukan pada malam hari hingga subuh sejak jam 18.00 sampai dengan 03.00 dini hari. Bahwa tersangka penyuntik rata-rata bisa melakukan penyuntikan dalam 1 hari mereka sebanyak 50 sampai dengan 60 tabung 12 kilo, sehingga bila mereka bekerja berdua maka sehari bisa mengisi tabung 12 kilo sebanyak 100 sampai 120 kilo. Areal penyuntikan adalah tertutup dan tidak terlihat dari dalam gudang karena pintu masuk dari samping menggunakan remote dan hanya bisa masuk dari dalam ruangan kantor yang terdapat CCTV, sehingga tamu atau petugas yang datang untuk mengetahui lebih awal dan di gudang hanya terlihat hamparan gas yang tersusun, tidak terlihat adanya penyuntikan karena penyuntikan berada di ruangan yang berbeda. Hasil penyuntikan dari ruangan tersebut dipindahkan ke gudang dan disusun serta siap dipasarkan. Sistem penjualannya menggunakan sales yang mereka sudah kenal, bahwa bahan baku gas 3 kg tersebut selain jatah dia sebagai pengecer juga merupakan jatah bagi 3 kabupaten kota yang dikirim oleh sales-sales yang berada di Semarang Kota, Semarang Kabupaten, dan Temanggung. Dan kegiatan ini sudah dilakukan sejak November 2024 atau sudah berjalan 6 bulan. Namun demikian kita akan melakukan pendalaman lagi rekan-rekan. Ini biasa modus mereka. Ya. Sudah berjalan 2 tahun pun kalau ditanya kita pasti ngakunya baru 3 bulan atau paling lama 6 bulan. Tapi ketika kita buka nanti dari hasil
pembukuan keuangan, nah, barulah itu kita bisa pastikan lagi. Peran tersangka untuk LP nomor 42 yang di Kerawang, tersangka TN merupakan pemilik rumah, pemilik pangkalan gas LPG 3 kilo, dan pemilik tempat usaha penyuntikan tabung gas subsidi 3 kilo. Yaitu di Dusun Kerajaan, RT 07 RW 02, Kelurahan Pasir Mukti, Kecamatan Telaga Sari, Kabupaten Kerawang. Adapun proses pemindahan tabung gas subsidi 3 kilo ke gas 12 kilo adalah dengan menggunakan selang atau regulator yang telah dimodifikasi, kemudian memakai es batu agar proses pemindahan gas lebih cepat dan tidak terlalu panas. Untuk gas ukuran 12 kg dibutuhkan isi tabung gas ukuran 3 kg sebanyak 4 tabung. Jadi ini sama ya dengan yang TKP di Semarang tadi. Yang terakhir adalah melakukan penjualan terhadap hasil penyuntikan gas subsidi kepada masyarakat dengan isi tabung gas yang tidak sesuai standar atau kurang. Peran tersangka untuk LP nomor 46 yang di Kota Semarang ada 3. Yang pertama adalah tersangka DS dan tersangka KKI. Mereka yang melakukan penyuntikan atau biasa kita sebut sebagai dokter. Yang kedua adalah tersangka FZSW alias AS selaku pemilik gudang yang telah dicabut izinnya sejak tahun 2020. Penerapan pasal yang bisa kita jerat terhadap para pelaku adalah pasal 40 ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang atas perubahan tersebut, atas perubahan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Dari hasil kegiatan 2 TKP ini tentu mereka sudah mendapatkan keuntungan. Ya, sementara ini keuntungan kita kalkulasi berdasarkan pengakuan para tersangka selama melakukan operasional kegiatannya. Untuk laporan polisi nomor 42 yang TKP Kerawang, bahwa akibat dari tindak pidana dilakukan oleh tersangka tersebut mendapat keuntungan 106.356.000 rupiah per bulan. Sehingga kalau mereka sudah melakukan selama 1 tahun, ya, maka keuntungan total yang diperoleh lebih kurang 1.276.272.000. Sementara yang di TKP Semarang, Jawa Tengah, nomor LP adalah 46. Total gas yang telah disuntik sejak melakukan perbuatan adalah sejumlah 155.634 tabung, dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah adalah 36.000. Benar Bapak ya? 36.000 ya. Sehingga negara telah kehilangan subsidi LPG sebesar 5.602.824.000. Nah, ini bukan keuntungan yang mereka peroleh, tapi kalkulasi kehilangan barang subsidi yang harusnya diterima oleh masyarakat, namun demikian ini tidak tepat sasaran. Rekan-rekan, untuk closing statement saya pada pagi hari ini, bahwa di Tipiter Barreskrim Polri berkomitmen akan terus melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan barang bukti yang disubsidi oleh pemerintah, karena tidak hanya merugikan keuangan negara tapi juga berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan subsidi yang seharusnya tepat sasaran. Yang awal tadi saya sampaikan bahwa para pelaku
penyalahgunaan barang-barang bersubsidi ini adalah pengkhianat negara dan pengkhianat rakyat. Tolong rekan-rekan media manakala memang menemukan informasi terkait ini, siapapun di belakangnya, ya, dari kegiatan penyimpangan barang-barang subsidi, ya, tolong laporkan ke kami, ya, kami akan tindak tegas. Ya, sekali lagi siapapun yang membackingi kegiatan ini, kita tidak peduli, kita luruskan. Nah, ini komitmen kita seperti itu. Langkah-langkah penegakan hukum ini tentu memerlukan sinergi antara pemerintah dan kepolisian serta partisipasi aktif masyarakat dan rekan-rekan media dalam mengawasi dan mencegah praktek penyalahgunaan barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah. Kiranya itu saja rekan-rekan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri. Itulah rekan-rekan sebagai suatu komitmen Polri yang Ya, Anda baru saja menyaksikan konferensi pers dari Barreskrim Polri terkait dengan penyalahgunaan tabung gas LPG 3 kg. Ada 2 TKP yang berhasil dilakukan penyidikan sehingga saat ini, yaitu TKP pertama ada di Kelurahan Pasir Mukti, Kecamatan Telaga Sari, Karawang, di mana ada kasus ini melibatkan 1 orang tersangka dengan 7 orang saksi telah diperiksa. Barang bukti ada 386 tabung gas dengan kerugian negara mencapai 1 miliar lebih untuk operasi selama 1 tahun dari pangkalan gas dengan modus operandi di mana pelaku TS ini melakukan tindakan penyuntikan pemindahan tabung gas 3 kg ke tabung gas 5,5 kg hingga 2 kg. Kemudian ada kasus lain di Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Sudah ditetapkan 3 tersangka, 12 orang saksi sudah diperiksa, di mana tersangka inisial FS adalah pemilik gudang, kemudian DS dan juga KKI selaku petugas yang menyuntikkan tabung gas 3 kg dan memindahkan ke tabung gas 5,5 hingga 12 kg, di mana kerugian negara mencapai kurang lebih 5 miliar 602 juta rupiah dengan barang bukti sebanyak 4.109 tabung gas. Dan saat ini sejumlah saksi sudah diperiksa, ada 12 orang, dan sejumlah barang bukti juga telah disita oleh negara sebanyak 4.109 tabung gas untuk kasus penyalahgunaan tabung gas LPG 3 kg di Semarang, Jawa Tengah.